di Jakarta. Malam ini setelah Sukar kondangan dan menyerahkan lukisan mewahnya, Sukar melajukan mobilnya ke rumah Andre dan hendak menginap di sana. Dan besok sore, keduanya bersama-sama berangkat ke Banyuwangi. Tak lama kemudian, mobil Sukar sampai dan Sukar pun masuk ke rumah Andre. Dan baru saja masuk, Andre berlari terburu-buru menghampirinya dengan hebohnya. "Bro, Sanggar Ijo Royo Royo lagi live di IG." "Hah? Ah, haho. Sini lo cepet, kita nonton." "Apaan sih?" "Ya elah, nih anak bego banget sih. Lo habis kekenyangan makan nasi kondangan ya? Ini loh, Sanggar Ijo Royo Royo, sanggarnya catur, lagi live. Mereka lagi siap-siap nih, manggung." "Oh ya? Coba lihat. Nih, noh, si ODGJ yang lo taksir noh." "Plak, waduh, ngapain lo mukul pala gue?" "Berhenti mulai sekarang ngejek catur ODGJ. Dia udah waras." Jangan seneng dulu. Ntar dia kumat lagi nangis." Coy, amit-amit jangan sampai." Noh, catur CS naik panggung. Wih, cowok gue keren banget. Lihat deh, pakai baju bagus. Ya, dia mulai ngeplak kendang. Jadi bayangin tuh tangannya ngeplak pantat gue. Gue gak sabar besok ketemu dia. Ngelamun aja lo. Terpesona sama kegantengan catur. Jangan ngoceh. Gue pengen denger catur gendingan. Nih, dengerin pakai headset. Gue mau bikin kopi dulu. Gue malas denger, takut kesurupan. Ih, apaan sih? Lo pikir nih lagu pakai setan? Ini lagu cinta tahu. Iya, lo pantengin sendiri tuh. Mula isun titip salam, krono isun kangen, nongutian nangin awak ngomong, tulung sampe no. Kapan nyambiang, kapan teko, riko hangsun pujo, langit lan bumi hang tiati saksi, riko sun welasi. Utian angin glendi critane, kepengen krungu kapiaring kono. Ison demen awak kangen nong guyon riko, glendi omonge, glendi tingkae, kiancang teko. Isun sing kuyat nyonggo kangen iki, rino lan wengi. Isun sing kuyat nyonggo kangen iki, rino lan bengi. Yang artinya, memang aku titip salam karena aku kangen. Ke hujan angin aku ngomong, tolong sampaikan. Kapan tengok, kapan datang, engkau yang kupuja, langit dan bumi yang jadi saksi, kau yang kucintai. Hujan, angin, gimana ceritanya? Kepengen dengar kabar di sana. Aku cinta, aku rindu sama canda kamu. Gimana ngomongnya, gimana tingkahnya, buruan datang. Aku tak kuat menyangga kangen ini, siang dan malam. Aku tak kuat menyangga kangen ini, siang dan malam.
Paran, lagu paran meaning dulur. Apa? Lagu apa lagi saudara? Seketika para penonton berteriak request lagu dan Sukar tiba-tiba mengirim pesan sebanyak mungkin saat live dan request sebuah lagu pada Catur dan admin tersebut menghampiri Catur. Dan kini terlihat jelas wajah tampan Sukar itu semakin dekat dan membaca pesannya. Teko Isun lari Jakarta hang demen Riko. Isun request lagu Curigo. Dari aku anak Jakarta yang menyukai kamu. Aku request lagu Curiga. Seketika admin kembali menjauh. Catur tersenyum menunjukkan jempolnya ke layar HP seolah menyapa Sukar. Lalu berbisik pada Kang Wasis, Kang Salim, dan Kang Widi juga personil lain. Yang membuat Kang Salim, Kang Widi, dan Kang Wasis melambaikan tangan ke kamera. Dan Catur pun siap-siap bernyanyi kembali. Dan entah kenapa jantung Sukar deg-degan. Apalagi ketika mengingat kejadian di lemarinya tadi pagi sesaat sebelum Catur kembali pulang. Oke dulur kabeh, spesial kanggo Riko hang aturing kono. Hang maki Isun anteni tekan Riko. Isun spesialaken kanggo Riko gendingi kai. Curigo. Oke saudara semua, spesial buat kamu yang jauh di sana, yang masih aku tunggu kedatangannya, aku spesialkan buat kamu gending Curiga. Ucap Catur menunjuk ke kamera, sembari mengedipkan mata dengan genitnya, yang membuat Sukar jadi salah tingkah, dan tersenyum dengan pipi merona layaknya seseorang yang sedang jatuh cinta. Sun akoni Riko make welas, tapi ati make sing pasrah. Moto iki dong sing nyawang Riko, pikirian i semumbara, mikiraken Riko nang endi ambi sapa saiki, make eling tah nang welas iki. Ojo curiga iso nyanding wong liya, mula hang nyata welasun mung kanggo Riko. Latune geni sing kira ngopo ngati, panase srengenge tandha keseron welase. Ojo curiga iso nyandeng wong liya, mula hang nyata welasun mung kanggo Riko. Latune geni sing kira ngopo ngati, panase srengenge tandha keseron welase. Yang artinya, ku akui kamu masih cinta, tapi hati masih tak pasrah. Mata ini tak melihat kamu, pikiranku pun membara, memikirkan kamu di mana, sama siapa sekarang. Masih ingatkah pada cinta ini? Jangan curiga, aku bersanding yang lain. Memang yang nyata, cintaku hanya untuk kamu. Sebuah bara api tak bisa membakar hati. Panas matahari, tanda kesungguhan hati. Jangan curiga, aku bersanding yang lain. Memang yang nyata, cintaku hanya untuk kamu. Sebuah bara api tak bisa membakar hati.
panas matahari, tanda kesungguhan hati. Set. Kok udah selesai aja live-nya? Kan baru mulai. Ya elah, mana gue tahu. Tanya sendiri sama adminnya. Sini HP gue. Lo follow aja tuh akun biar enak sewaktu-waktu Sanggar live. Katakan Salim, kadang pas latihan juga live. Oh, gitu ya? Oke, gue follow. Nih, kopi lo. Thanks. Gue gak sabar besok balik ke kampung. Sama, gue udah gak sabar malam pertama sama Kang Salim. Bre, lo tahu gak tadi pagi gue ngapain sama Catur? Ngapain? Lo udah di-fuck? Belum sih. Terus ditembak? Belum juga. Terus ngapain? Gendingan? Bukan. Apaan sih? Tinggal ngomong aja, ribet lo. Gue habis biji sama dia. Gitu. Soak gak tenggorokan lo? Soalnya gue udah lihat punya Catur. Gedong banget. Bukan lagi Ndre. Leher gue kayak terbelah rasanya. Gue jadi ngeri ngebayangin sakitnya waktu itu. Tapi gue tetap cinta. Dasar lo bucin. Wait. Lo udah ngisep si Catur. Lo kan tadi bilang belum ditembak. Lo gak jadian kan? Emang enggak. Loh kok si Catur biarin lo nyepong dia? Gue juga gak tahu. Jadi ceritanya Sukar menceritakan kejadian tadi pagi yang bermula dari saat berganti pakaian hingga suara ketukan ibunya memanggil. Aneh, bro, lo jangan senang dulu deh. Gue takutnya dia cuma mainin lo, manfaatin lo. Atau kalau enggak, dia cuma gak enak aja sama lo. Karena lo sekarang majikannya. Dia mau lo isep bukan berarti dia suka sama lo. Jadi lo jangan GR, jangan ngarep berlebihan, ntar kecewa lagi. Tapi gue ngelihat tatapan matanya seperti sungguh-sungguh menginginkannya. Dan terlihat tulus. Itu bukan tatapan tulus, tapi tatapan modus, tatapan sange. Lo polos amat sih jadi cowok. Apa iya? Ya iyalah, dia horny kali, udah lama gak begituan semenjak cowoknya metong. Tapi gue sempat nanya sebelum dia berangkat dan sebelum ibu mengetuk pintu. Apakah itu artinya di antara kita ada sesuatu? Terus dia jawab apa? Belum sempat jawab, bahkan sampai sekarang. Bahkan tadi sore pas gue tanya lagi ngapain, dia cuma jawab seadanya aja. Cuma ya lagi di Sanggar, tapi gak bahas masalah pertanyaan gue tadi pagi. Gue juga malu-malu mau nanya sama dia, gak enak. Nah kan, masih aja lo ngarep. Gak apa-apa, gue sabar menunggu Catur menyatakan cintanya sama gue. Iso nanteni, dasar rikoetian. Di Sanggar, setelah keempatnya selesai manggung, keempatnya masih bersantai di Sanggar sembari ngopi. Kang Wasis, Kang Widi, malam ini ikut kita yuk nginep di rumah Kang Sukar malam ini aja. Soalnya Catur kan sekarang disuruh jaga di rumah Kang Sukar. Loh, Tur, kamu gak tinggal sama Salim lagi? Tanya Widi. Ya enggak, cuman ya bolak-balik. Kan kata bapak dimanapun Catur, tetap aja Catur dianggap anak sama bapak. Tidur di mana aja. Tidur aja kok diperkarain. Ya kan Tur? Ucap Salim. Iya. Terus kapan Sukar balik Tur? Tanya Wasis. Besok sore katanya Kang. Berarti mulai lusa kita udah kerja ya Tur? Iya Kang. Kang Widi temenin ya cari bibit sama pupuk. Beres. Ya udah, ayo pulang, kita ngobrol di rumah aja. Makan apa nih? Tanya Wasis. Tur, masak Tur, ucap Widi. Boleh, masak apa? Jangan tempong, lagi bosen, ucap Wasis. Gimana kalau ayam pedas? Boleh Tur, ayo patungan beli ayam, ucap Salim. Ya sudah, biar aku dan Widi yang ke pasar. Gak usah, kali ini pakai uangku aja. Aku ada rezeki lebih. Bapak Sukar kasih aku uang sebelum aku pulang. Ini Kang Wasis, tolong beliin ayam kampung ya. Sekalian apa kek biar bisa dimasak buat besok. Juga cemilan, kopi. Ucap Catur memberikan uang 300.000 pada Wasis. Tur, sekalian beli duren ya Tur. Ada tukang duren murah. Boleh Kang, terserah.
Asik, kesuwun Tur. Ayo sis. Catur pun dan Salim pulang ke rumah Salim terlebih dahulu. Dan setelah Salim ganti seragam, keduanya pulang ke rumah Sukar. Sedangkan Wasis dan Widi pulang ke rumah Widi terlebih dahulu. Kemudian lanjut pergi ke pasar untuk berbelanja. Dan di perjalanan saat Catur membonceng Salim melewati gubuk di tengah sawah, Catur melihat bayangan Cokro duduk dan tersenyum kepadanya. Namun Catur mencoba mengacuhkannya. Catur sekuat tenaga mencoba mengabaikannya. Namun saat Catur mencoba mengabaikan, Cokro tiba-tiba berdiri di tengah jalan seolah menghadangnya. Seketika sepeda Catur berhenti mengerem dadakan. Tur, apu wo, eneng paran. Cokro, endai Cokro. Cokro seketika menghilang di depannya, lalu tiba-tiba muncul kembali di jalan masuk hutan bambu dan melambaikan tangannya seolah mengajak Catur. Lim, kamu pulang dulu ya, ini kuncinya. Aku ke hutan bambu sebentar. Mau ngapain? Sebentar. Di Jakarta sendiri, di kamar Andre sedang sibuk ngonten nge-DJ. Sedangkan Sukar duduk di balkon kamarnya, menunggu Catur mengecatnya. Namun, berkali-kali mengecek HP-nya, nihil. Tak satu pesan pun dari Catur. Sukar cemas, Sukar rindu. Belum ada seharian berpisah sudah tak tahan. Tak sabar menunggu kabar dari pria yang dicintainya itu, Sukar akhirnya memutuskan memvideo call Catur. Sukar, Tur, kamu di mana? Kok gelap? Iya, aku sedang di hutan bambu. Ngapain? Tadi belum sempat menjelaskan, Catur melihat ekspresi Sukar mematung. Ekspresinya terkejut melihat sesuatu. Sukar, ada apa? Catur, Cokro, tutut. Seketika HP Sukar mati secara tiba-tiba. Sukar mencoba menghubungi Catur kembali. Namun aneh, gagal. Padahal sinyal lancar, kuota aman. Lalu mengapa Sukar tak dapat menghubungi Catur? Sukar cemas bercampur takut. Sukar berlari menghampiri Andre dan tidur di ranjang. Bro, lo kenapa? Di hutan bambu. Catur seketika menoleh ke belakang, namun tak ada Cokro di belakangnya. Cokro, ojo ngudoni Isun. Metuwo, Isun arep ngomong ngambiriko. Cokro, jangan menggodaku. Keluarlah, aku ingin bicara padamu. Seketika angin tiba-tiba datang, namun Cokro tak menampakkan diri. Lambat laun, suara Cokro terdengar dari arah sungai, di belakang hutan bambu, dan sedang menyanyikan lagu. Catur pun menghampiri sumber suara itu. Mulet miring selese, welas iki merko sing imbyang. Butuh rikon jangkepi, yakne anteng, ati sing goyang. Isun kaya bubukan, tanpa gula rasane pahit temenan. Padha sun tanpa rika, sing ana manis-manise urip iki. Kaca bureng tinggo tiandan, henono kiambiare. Seneng sampe etian, henono jawabe. Sing ana pialese, kaca bureng tinggo tiandan, nono kiambiare. Seneng sampe etian, henono jawabe. Sing ana pialese, kaca bureng tinggo tiandan, demen-demen dewek. Yang artinya geliat miring selisih, cinta ini
karena tak imbang. Butuh kamu melengkapi, biar tenang, hati tak goyang. Aku seperti bubuk kopi, tanpa gula rasanya pahit sekali. Seperti ku tanpa kamu, tak ada manis-manisnya hidup ini. Kaca buram buat dandan, tiada gambarnya. Suka sampai gila, tiada jawabnya, tiada balasnya. Kaca buram buat dandan, tiada gambarnya. Suka sampai gila, tiada jawabnya, tiada balasnya. Kaca buram buat dandan, cinta sendiri. Kaca buram buat dandan, cinta sendiri. Sukar, karisa nasib Riko. Sukar, sungguh sedih nasib kamu. Tawakas Cokro yang seolah mengejek itu menertawakan Catur yang kini berjalan menghampiri Cokro, yang kini sedang duduk di atas batu sungai, namun membelakangi Catur. Dan ketika Catur menyentuhnya, set, Cokro menghilang dan muncul dan duduk di atas batu lain, di tepi sungai yang kini di belakang Catur. Catur pun menoleh ke belakang dan duduk di samping Sukar. Catur masih tak percaya, serasa Cokro masih ada dan terlihat nyata. Namun Catur tak bisa menyentuhnya. Koco pureng tinggo tiandan, nono kiam biare, seneng sampai etian, nono jawabe, nono pialese. Koco bureng, apu wariko gendingiku. Cokro, paran maneng, saben rino lan wengi, isun wis dungaaken Riko. Apu wariko make burung anteng. Kaca buram, kenapa kamu menyanyikan lagu itu? Cokro, kenapa lagi? Setiap siang dan malam aku sudah dan selalu mendoakanmu. Tapi kenapa kamu masih belum tenang? Tanya Catur, dan seketika Cokro menoleh menatap Catur. Dan jujur, wajah Cokro yang tampan itu membuat Catur ingin menyentuhnya. Tapi tak bisa. Andaikan bisa, Catur sudah pasti akan memeluk dan mencium bibir serta pipinya yang cublek alias tembem itu. Tur, isun ngerti ring jerone atin Riko. Riko wis duwe rasa ambilarene, tapi hang isun sing ngerti. Apu woh Riko sing burung ngomong ambilarene. Sakno Tur, Sukar ibarat ngocor ring koco bureng. Nono giambeare. Apu woh Tur, apu woh. Ojo syukur kepus, nyemplung ngebiain, yakni larene lego. Tur, aku ngerti di dalam hati kamu sudah punya rasa sama dia. Tapi yang aku gak ngerti, kenapa kamu gak cepet-cepet ngomong sama anaknya? Kasian Tur, Sukar bagaikan berkaca di kaca yang buram, tak ada gambarnya. Kenapa Tur? Kenapa? Jangan asal basah, nyemplung sekalian aja, biar anaknya lega. Cokro, aku masih menyukaimu. Andai aku bisa, aku ingin memelukmu. Dan walaupun kita berbeda dunia, asal tiap malam kamu hadir seperti ini saja, aku sudah cukup. Aku tak butuh orang lain. Kamu yakin? Hatimu sudah duduk di hatinya. Dan aku merasakan itu. Iya, aku jujur kepadamu. Aku mulai tertarik kepadanya. Dan karena kebaikannya. Tapi aku mesti mencintaimu, Cokro. Aku tidak bohong. Aku sulit melupakanmu. Melupakan kita.
kau bisa melihatnya jika aku bohong. Cokro tersenyum, lalu mendekatkan wajahnya. Angin berhembus kencang. Wajah keduanya dekat. Andai bisa, andai mampu, andai sanggup. Duh Gusti, ingin sekali Catur mencium pipinya dan mengecup bibirnya. Air mata Catur menetes dan membiarkan Catur menghapus air matanya dengan kedua punggung telapak tangannya sendiri. Cokro, apuwo, Isun wis nyoba mbusek riko ning pikiran Isun. Tapi Isun sing bisa. Isun sing bisa. Isun kangelan. Apuwo riko menyang. Isun sing kepengin koyo ketigai. Isun make abot nyang riko. Abot. Cokro, kenapa? Aku sudah hapus kamu dari pikiranku. Tapi aku kesulitan. Kenapa kamu pergi? Aku gak kepingin kayak begini. Aku masih berat sama kamu. Berat, ucap Catur sesegukan hingga air matanya jatuh ke sungai saking bercucuran dan tak sanggup mengusapnya. Catur pun merunduk, tak kuat menatap Cokro. Catur, aku tahu apa yang kamu rasakan. Jangan disesali, semua sudah takdir. Tur, terima kasih. Kesuwun, kamu sudah hadir di hidup dan matiku. Kesuwun, kamu sudah membahagiakanku. Tak ada sedikit pun dan satu kekecewaan yang kamu torehkan ketika aku masih hidup dan bersama denganmu. Yang ada, kamu selalu memberiku kebahagiaan. Terima kasih Tur. Kesuwun, kesuwun. Dan sekarang, sudah saatnya kamu membahagiakan dirimu sendiri. Jika kamu bahagia, aku bahagia. Dan aku akan pergi dengan tenang, juga tidak akan menemuimu lagi. Ketika kamu tak hanya mengirimkanku doa saja, tapi dengan hati tulus, sungguh-sungguh, mencintai dan menerima sukar. Seketika Catur menoleh dan menatap Cokro lekat-lekat. Kamu yakin? Yakin? Kamu merestuiku, sangat menginginkannya. Bagaimana jika aku merindukanmu? Maka berdoalah, dengan atas izin Tuhan, aku akan menemuimu dalam mimpi. Catur terdiam sejenak, sembari menatap dengan puas wajah Cokro, lalu seketika tersenyum. Baiklah, aku akan menerimanya, tapi aku butuh waktu untuk lebih meyakinkan hatiku. Pergilah dengan tenang. Tapi sebelum kamu benar-benar pergi, apa aku boleh dan bisa menciummu untuk yang terakhir kalinya? Isun kangen Nambiriko. Yakin kamu hanya kangen menciumku, tidak lebih? Ucap Cokro menggoda. Cokro tersenyum, mendekati Catur lagi dan cups. Aneh, kecupan Cokro terasa nyata. Daging lembut bibir Cokro benar-benar terasa menekan bibir Catur. Merasa tak yakin, kedua tangan Catur tiba-tiba menyentuh pipi tembem Cokro. Dan Catur terkejut saat Catur bisa menyentuhnya. Set, Catur kini memeluk tubuh Cokro erat-erat. Pelukan yang sangat bermakna, pelukan yang sangat mengandung rasa. Rasa rindu, sedih, bahagia, perpisahan. Campur menjadi satu. Angin berhembus kencang. Kancing seragam Catur mulai terbuka satu persatu oleh Cokro. Seragamnya jatuh di atas batu. Catur membuka celananya sendiri. Dan tubuh Cokro sendiri tahu-tahu sudah tak memakai sehelai benang pun. Dan sangat menggoda Catur yang sangat rindu kepadanya. Catur lagi-lagi menggerayangi tubuh Cokro. Tubuh itu nyata, kulit halus Cokro masih lembut seperti biasanya. Hap, Catur menangkap dan menggendong tubuh Cokro sembari terus berciuman. Isun kangen Nambiriko. Aku rindu sama kamu, ucap Catur. Podo, cups, sama, cup, balas Cokro sembari mencium bibir Catur. Lalu kedua telapak tangannya menyentuh kedua pundak Catur. Dan tangan Cokro itu bergerak menyentuh lehernya, mencengkeram dengan lembut. Dan lagi-lagi cengkeraman dan sentuhan Cokro itu terasa nyata.
plak, set. Catur menabok dan meremas bokong semok Cokro yang bentuknya mirip sukar. Seketika Catur berhenti meremas. Apuoh, Riko eling larene. Kenapa? Kamu ingat dia? Tanya Cokro senyum-senyum yang membuat Catur heran. Kamu bisa tahu isi hatiku? Tak hanya tahu isi hatimu, aku juga bisa membaca pikiranmu. Cups, Catur tersenyum, lalu mengecup bibir Cokro. Ciumannya turun mengecup leher Cokro, sedikit menggigit gemas yang menimbulkan desahan dari mulut Cokro. Desahan itu tak berubah, tetap seksi dan indah terdengar di telinganya. Sangat syahdu dan membuat batangnya semakin kencang. Catur tak tahan lagi. Catur duduk di atas batu dengan posisi memangku tubuh Cokro, lalu mengarahkan batangnya ke lubang Cokro. Awalnya Catur sempat ragu, takut Cokro tiba-tiba hilang darinya. Namun begitu ujung kepala batangnya menyentuh daging keriput nang sesi itu, benar-benar nyata. Lagi-lagi Catur tak percaya. Seluruh tubuh Cokro yang ada di depannya saat ini nyata. Mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, semuanya bisa dia sentuh. Bahkan Catur bisa merasakan lubang Cokro kini berdenyut-denyut, bergerak-gerak, menyapa dan menggoda batangnya agar segera masuk. Itu dapat dilihat dari kedipan mata Cokro yang biasa ia lakukan setiap keduanya bercinta. Dan Catur sudah hafal betul tingkah laku Cokro yang menggemaskan itu. Cokro, apa bisa aku memasukinya? Jangan banyak tanya, lakukan dan buktikan sekarang juga. Cokro seketika menyentuh batang Catur dan mengelus dan menggenggamnya dengan perlahan. Genggamannya sungguh terasa dan rasanya nikmat tak terkira. Lalu dengan senyum yang menggoda, seketika tangan Cokro perlahan-lahan mengarahkan batang Catur dengan sendirinya ke lubangnya. Entah mengapa, lubang itu sudah basah dengan sendirinya. Rasanya begitu nyata saat batang Catur mencoba menerobos masuk ke lubang Cokro. Semakin lama semakin nikmat. Gesekan itu terasa nyata, membuat giginya menggerigis. Hingga kemudian, celep. Oh, Cokro, aku seperti bermimpi. Desah Catur yang lagi-lagi dan lagi tak menyangka jika hangatnya dinding rapat lubang Cokro kini benar-benar nyata memanjakan batangnya. Ini bukan mimpi, ini nyata. Enak temenan Cokro. Enak banget Cokro. Ucap Catur mengecup Cokro sembari meremas dan menggenjotnya di pangkuannya. Catur, yah. Sebentar lagi batang besarmu ini akan dinikmati Sukar. Aku harap, berjanjilah. Puaskanlah dia seperti kamu memuaskanku. Manjakanlah dia sebagaimana kamu memanjakanku dulu. Dan jika ada masalah, bersabarlah sesabar kamu menghadapiku dulu. Intinya, sayangilah dia seperti kamu menyayangiku. Busean koco burungiku, miakni Sukar bisa ngoco apin Riko. Hapuslah kaca buram itu, agar Sukar bisa berkaca di hatimu. Ucap Cokro memberi pesan. Baiklah, aku berjanji. Aku akan menyayangi Sukar, seperti aku menyayangimu. Ah, Catur, kari enak. Ah, Catur, sungguh nikmat. Bergoyanglah malam ini untukku Cokro, perintah Catur. Dan Cokro pun melaksanakannya. Cokro bergoyang dan memutar bokong semoknya yang membuat Catur mabuk kepayang. Mata keduanya saling berpandangan, sembari menikmati kenikmatan demi kenikmatan yang keduanya rasakan. Catur tak tahan lagi, sesuatu hendak keluar. Cokro yang mengetahui gelagat Catur itu seketika mencium bibir Catur dengan mesra. Catur menegang, pelukan Cokro semakin kencang. Lalu Cokro berbisik di telinga Catur. Catur, ison menyang. Catur, aku pergi. Cerak. Catur keluar bersamaan dengan lenyapnya Cokro yang tiba-tiba menghilang yang sesaat sebelum pamit kepadanya. Catur mengatur nafasnya, lalu merunduk menatap cairan kenikmatannya yang jatuh meleleh di pahanya. Batangnya perlahan mulai layu. Catur menoleh ke kanan dan ke kiri, mengucek-ngucek matanya.
Cokro. Tur, Riko nengendai, teriak suara Salim dari kejauhan. Dan tak lama kemudian, Catur, loh, teriak Widi panik saat melihat Catur telanjang di atas batu. Seketika baik Salim, Widi dan Wasis menghampiri Catur yang malu-malu menutup batangnya. Tur, Riko arep paran, bengi-bengi buka kelambi, arep ados, tanya Salim bingung. Sedangkan Catur masih menoleh ke kanan dan kiri seperti mencari sesuatu. Wah, bahaya nih, jangan-jangan Catur kumat lagi, Lim, tanya Widi khawatir yang merasa melihat Catur aneh. Tur, Riko eleng tak ambi ison, sadar Tur sadar. Duh Gusti, buru waras gendengan maneng. Parah nih kai Kang, Catur kumat maneng, gelengen, larene plonga-plongo kayak kebo. Tur, kamu ingat gak sama kita? Oh Tuhan, baru sembuh gila lagi. Gimana ini Kang? Catur kumat maning, liatin anaknya plonga-plongo kayak kebo, tanya Salim pada Wasis. Lim, ison sing kumat, ison magi waras. Lim, aku gak kumat, aku masih waras. Loh, temenan Tur? Loh, beneran Tur? Iya. Terus, kok bisa buka baju kayak gini? Kamu mau mandi malam-malam begini? Tanya Wasis. Namun Catur masih menoleh ke kanan dan ke kiri. Tur, ditanyai Kang Wasis. Iya, aku dengar. Tadi aku sedang bersama Cokro, Kang. Bahkan baru saja aku habis bercinta dengannya. Hah? Bercinta? Wah, gak beres. Halu, kumat lagi. Aku gak kumat, Lim. Aku bersumpah. Aku bercinta. Panjang ceritanya. Sudah, bersihkan tubuhmu. Nanti aja ceritanya di rumah. Dan ayo, segera pulang. Ini hampir jam 12. Keburu lapar, ucap Wasis. Iya Kang. Catur pun membersihkan diri, lalu kembali memakai seragamnya. Dan keempatnya pulang dengan kembali melewati hutan bambu lagi. Dan saat melewati pohon bambu tempat Cokro bunuh diri, Catur sempat menoleh berharap Cokro muncul. Namun tak sesuai harapan. Catur pun pulang. Di Jakarta. Malam ini di Jakarta sendiri, Sukar tak bisa tidur meski matanya terasa lumayan ngantuk selepas kondangan. Sedangkan Andre baru saja terlelap. Sukar heran kenapa Catur susah sekali dihubungi. Bahkan pesannya saja belum terbaca sama sekali. Apa benar, kata Andre, jika Catur hanya sekedar tak enak saja kepadanya. Tak ada rasa apa-apa. Apalagi baru saja Sukar melihat dengan kepalanya sendiri jika dia masih di hutan bambu. Itu artinya dia belum bisa move on dari Cokro. Dan sosok Cokro yang ia lihat tadi, sudahlah. Kepala Sukar tiba-tiba pusing. Sepertinya Sukar sangat mengantuk. Sukar pun meletakkan HP-nya dan memejamkan mata. Dan baru saja matanya terpejam, HP-nya berbunyi. Tanda pesan masuk. Udah tidur? Wah, oh my god, OMG. Woi, apaan sih? Malam-malam berisik loh. Sorry, Catur, cat gue. Astaga naga, dicat ODGJ aja udah kayak dicat artis. Heboh banget loh. Lo tau gak? Gue lagi enak-enak nyimpin Kang Salim. Coli pas lagi cari rumput. Lo teriak. Buyar dah. Mana hampir cerot lagi. Lihat, punya gue aja masih tegang. Oh iya, tegang beneran. Sorry ya. Gak bisa, lo harus tanggung jawab. Sini lo. Dre.